Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi, jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya harusnya kalau mau ambil tema tuh tema kejujuran yang hilang, kemerdekaan yang dikerangkeng. Ada nggak kepala negara di belahan dunia lain yang dia tuh minta maaf gitu atas segala kekurangan dari dia gitu? Tentu bukan hanya sekedar minta maaf. Kalau kita hanya bicara benar salah, yang benar cuma kita. Orang lain salah semua. Jangan pernah menghakimi orang. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Saya berharap Presiden minta maaf atas pembunuhan yang terjadi pada misalnya 6 laskar yang belum juga bisa diselesaikan. Jadi ada satu koreksi pada diri pemimpin. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Apa susahnya sih gitu? Pak Presiden bilang saya minta maaf, persoalan ini belum bisa seperti harapan masyarakat kan, karena kan itu adalah warga negara. Habib Rizik juga adalah warga negara dan juga kasus dari Habib Rizik Syihab. Kalau perilakunya salah, maka harus ada proses hukum. Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa Kiai, bisa pejabat. Maka saya nggak mau ada istilah kriminalisasi Habib. Nggak ada kriminalisasi ulama. Karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Tolong, kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Semua habaib saya hormati, tapi belum tentu saya taati. Tergantung isi ceramahnya, tergantung pendapatnya. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang-orang itu, dengan habaib itu. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika seorang anaknya pejabat di masa Kanjeng Nabi mencuri, dia minta keringanan kepada Kanjeng Nabi. Dan Anda tahu apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Lau anna Fatimah binti Rasulullah syarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Artinya apa? Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi juga berpotensi berbuat maksiat karena mereka tidak maksum. Tapi ingat, walaupun saya berbeda pendapat dengan habaib, saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada habaib, termasuk kepada Habib Rizik. Saya berbeda pendapat dengan beliau, tapi saya sangat menghormati dan mencintai beliau. Nah, ketika kemudian secara paradoksal ya kita melihat Habib Rizik Syihab pada hari ini gitu ya. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka dzurriyyahnya Rasulullah, wajib untuk dihormati. Walaupun tidak harus ditaati. Tapi tetap kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala, tetap kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa bagi yang beragama lain ya. Saya tidak bicara hanya sebagai seorang muslim, tapi saya bicara sebagai rakyat Indonesia. Jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah, khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Sejak kapan Neno Warisman itu dapat panggilan Ustazah? Kok moro-moro Ustazah Neno Warisman? Teng Indonesia itu saat ini lagi ngetren, ngartis ora payu mustah. Sejumlah warga menggelar aksi menolak kedatangan Neno Warisman. Suasana sempat ramai pada pukul 24 tengah malam tadi pada saat warga mencoba untuk menghadang 3 buah mobil untuk memastikan Neno tidak berada di dalam mobil tersebut. Hari ini berencana menggelar deklarasi 2019 ganti presiden di Batam, Kepulauan Riau. Gara-gara saya sering silaturahim dengan imam besar, saya silaturahim setiap saya umroh. Tahun ini nama saya dicoret dari salah satu juri di salah satu TV swasta. Cuma saya yang nggak dilanjutkan kontraknya. Padahal acara itu 6 tahun saya membesarkannya. Betul? Sejak terbongkar melakukan poligami hingga memicu Putri Aisyah Aminah sang istri menggugat cerai, Ustadz Ahmad Al-Habsyi mendadak menuai banjir kritikan pedas dari publik. Kabarnya Putri terlanjur sakit hati karena 7 tahun telah merasa dibohongi dan Ustadz Al-Habsyi telah melakukan poligami dengan wanita lain.
Dan ini Ustadz juga, ibu bapaknya juga tidak ridho. Ustadz Al-Habsyi ini sudah kawin kurang lebih 7 tahun yang lalu. Dan dia sudah punya anak 2. Itu putri sama sekali tidak tahu. Kami titipkan pesan buat kalian Indonesia. Cintai ulama yang seperti ini. Yang dibenci orang munafik. Yang ditakuti orang-orang pengkhianat. Yang dihindari oleh orang-orang kafir. Sekarang ulama begini langkah. Demi Allah langkah. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus nih. Saya tidak mau sakit sendiri kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Kan soal chat mesum yang beredar di awal-awal 2017, isinya adalah percakapan seks yang vulgar, pemuatan foto-foto telanjang pihak perempuan yang sangat eksplisit, dan bahkan percakapan tentang kerumitan hubungan dengan istri sahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian perkara atau SP3 atas kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Atas putusan itu, Polda Metro Jaya diminta kembali menyelidiki kasus tersebut. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio berharap Polda Metro Jaya transparan dalam mengusut kasus yang terjadi tahun 2017 silam itu. Putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Firza Husein, yang kedua saudara HRS. Ya, kalau kita sih meminta setelah dibacakan tadi putusan, ya secepatnya yang Polda Metro Jaya, pihak kepolisian itu segera melaksanakan amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Ya, silakan saja, nanti kita akan menunggu nanti hasil petikannya dulu, ya. Petikannya akan kita tunggu nanti. Petikan putusannya seperti apa, nanti apa rencana lanjut ke depan, nanti seperti apa, kita sampaikan nanti. Babak baru kasus chat mesum Rizik Syihab dan Firza Husein dimulai setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut SP3 kasus ini. Berikut rekam jejak dan fakta dalam kasus yang sempat heboh dengan julukan Balada Cinta Rizik ini. Kasus ini berawal dari sebuah situs beralamat www.baladacintarizik.com pada awal 2017. Situs tersebut memuat konten gambar percakapan tak senonoh dalam aplikasi WhatsApp antara seorang pria yang disebut sebagai Rizik Syihab dan perempuan yang disebut-sebut Firza Husein. Pelapor Jeffrey Azhar melampirkan bukti printout percakapan mereka. Rizik dan Firza pun buka suara soal hebohnya percakapan itu. Firza Husein melalui keluarganya membantah, begitupun Rizik Syihab. Baik, tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin, bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yaakob Arupalaka, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut.